Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alfira Rosadian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 untuk semester ganjil. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan bab yang sama dengan bab yang sebelumnya, yaitu mengungkapkan fakta alam secara objektif. Setelah pada pertemuan lalu kita sudah membahas bab yang sama dengan poin pembelajaran, menyimak teks laporan observasi secara kritis dan mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Sekarang kita akan belajar pada poin menggunakan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi dan menulis laporan observasi yang objektif. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Poin C yaitu menggunakan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Pertama-tama kita awali dengan memahami kalimat definisi dan apa itu kalimat deskripsi. Kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati secara umumnya. Umumnya, penggunaan kalimat definisi dalam teks laporan itu merujuk pada istilah teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Nah, ini adalah contoh dari kalimat definisi. Misalkan, belalang anggrek adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Jadi ini merupakan kalimat definisi, kalimat yang isinya menjelaskan suatu hal. Suatu hal-hal apa? Yaitu benda, baik itu benda mati maupun benda hidup secara umumnya. Kemudian ini adalah contoh kedua. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Ini juga merupakan contoh kalimat definisi karena berisi penjelasan suatu hal, suatu benda. Selanjutnya adalah apa itu kalimat deskripsi. Kalau kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan suatu hal, sedangkan kalimat deskripsi itu digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang khusus atau spesifik dari suatu benda. Kalian dapat menggunakan kalimat deskripsi saat menjelaskan sifat sebuah benda kepada pembaca berdasarkan apa yang indera kalian itu rasakan, sehingga pembaca seolah-olah itu benar melihatnya atau merasakannya sendiri. Contoh kalimat deskripsi adalah misalkan tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda, lembut atau cerah. Nah, ini merupakan kalimat deskripsi karena mendeskripsikan atau menggambarkan ciri-ciri suatu benda atau menggambarkan sifat-sifat dari suatu benda yang khusus atau spesifik. Contoh yang kedua yaitu sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya itu lebih keras. Ini juga kalimat deskripsi, menggambarkan secara detail sifat atau ciri-ciri suatu benda. Selain menggambarkan sifat atau ciri khusus suatu objek, kalimat deskripsi juga dapat menjelaskan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh objek tersebut, aktivitas dari si objek. Kalimat ini menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa.
Jadi selain menggambarkan sifat dan ciri-ciri objek, kalimat deskripsi ini menjelaskan aktivitas dari si objek itu apa. Contoh misalkan, rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Yang kedua, saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Jadi ini menjelaskan terkait aktivitas dari si objek yang kita amati atau objek yang kita teliti. Itu dinamakan dengan kalimat deskripsi. Selanjutnya kita akan memahami tentang imbuhan di. Guys, perlu kalian tahu bahwa seringkali penulisan imbuhan di itu disalahartikan ya, disalahartikan dengan kata depan di. Nah, untuk membedakan mana yang merupakan imbuhan dan mana yang merupakan kata depan, coba kalian perhatikan tabel di bawah di layar. Ada perbedaan menurut fungsinya juga penulisannya. Nah, jika perbedaan dari fungsinya, imbuhan di ini membentuk kata kerja pasif. Sedangkan kata depan di itu menunjukkan keterangan ya, bisa tempat, bisa waktu. Itu menurut fungsinya, perbedaan antara imbuhan dan kata depan. Sedangkan menurut penulisannya, jika imbuhan itu ditulis rangkai, tidak boleh dipisah. Jadi harus ditulis rangkai dengan kata dasarnya. Sedangkan kata depan itu harus dipisah, ditulis terpisah dengan kata yang diikutinya, tidak boleh digandeng. Coba kalian perhatikan contoh pada tabel di layar, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang benar. Yang pertama, misalkan di tempat observasi. Nah, ini adalah penulisan yang salah. Karena apa? Menurut fungsinya, ini adalah menunjukkan keterangan apa? Keterangan tempat. Jadi penulisannya itu harus terpisah, tidak boleh digandeng. Nah, yang benar adalah seperti ini. Di sampingnya ini, di spasi tempat observasi. Selanjutnya, misalkan di malam. Nah, ini kan kata yang menunjukkan keterangan waktu ya, di malam. Jadi tidak boleh digandeng, harus dipisah seperti ini. Jadi penulisannya harus dipisah. Kemudian yang ketiga, diamati. Nah, ini merupakan kata kerja pasif ya, sehingga tidak boleh digandeng, tidak boleh dipisah. Maksud saya tidak boleh dipisah, harus digabung. Nah, ini adalah penulisan yang salah. Di spasi amati itu salah. Yang benar adalah diamati, digabung seperti ini. Oke, selanjutnya adalah terkait penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Apa itu kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung adalah penggunaan pendapat seorang penulis atau tokoh berupa intisari ataupun ikhtisar dari pendapat tersebut. Sebagai teks yang bersifat ilmiah, laporan hasil observasi itu harus menyajikan data yang akurat. Jika dikatakan akurat, salah satu cara untuk menyajikannya yaitu menggunakan data pendukung hasil observasi. Kalian dapat menggunakan sumber lain, baik buku, artikel, maupun sumber digital lainnya. Jadi jika laporan hasil observasi kalian itu bisa akurat, dapat dikatakan akurat, jadi kalian harus bisa mencari sumber lain sebagai pendukung laporan hasil observasi kalian, yaitu pendapat dari peneliti lain yang hampir sama dengan objek yang kalian teliti atau tema yang kalian teliti. Berikut adalah contoh penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap, sehingga tidak selalu terbang. Menurut Boror and White tahun 1970 halaman 37. Nah, ini merupakan kutipan tidak langsung ya. Kutipan tidak langsung itu bisa berupa kalimat apa yang dikatakan oleh si peneliti, kemudian diikuti dengan siapa yang
dari sumber mana kalimat ini ada. Jadi seperti ini, kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap sehingga tidak selalu terbang. Ini adalah pendapat atau kata-kata yang dinyatakan oleh si Boror and Waite ini. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu seperti ini. Isaac tahun 1958 halaman 78 menyatakan bahwa spesies kunang-kunang sering ditemukan di daerah dengan kelembapan tinggi. Contohnya seperti itu. Jadi bisa dikutip secara dijelaskan dulu, kemudian diikuti dengan siapa yang menyatakan, kemudian yang kedua bisa langsung siapa yang menyatakan, langsung ada diikuti dengan kata menyatakan atau mengatakan atau menyimpulkan, bisa seperti itu. Itu dinamakan dengan kutipan tidak langsung. Jika laporan hasil observasi kalian itu di dalamnya ada pendukung atau pendapat dari peneliti lainnya, kalian harus dan wajib untuk menyantumkan di dalam daftar pustaka. Nah, berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah sumber berupa karya ilmiah. Jadi kalian mendapatkan pendapat dari si peneliti lain itu dari sumber berupa karya ilmiah. Karya ilmiah itu banyak ya, bisa berupa artikel penelitian, proceeding, kemudian mungkin skripsi, tesis, itu bisa. Itu merupakan contoh dari karya ilmiah. Penulisannya adalah seperti ini, Wijayanti Anik. Namanya itu Anik Wijayanti, tapi dipisah ya, nama belakangnya yang ditaruh di depan. Jadi Wijayanti Anik, kemudian titik, tahunnya, tahun terbitnya, kemudian judul dari si artikel itu, kajian habitat dan aktivitas kemunculan kunang-kunang dengan observasi cuaca skala mikro di kawasan Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi. Kemudian ini berasal dari skripsi pada Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA, dan sumber webnya ini bisa dicantumkan di belakang. Ini berdasarkan kutipan yang bersumber dari karya ilmiah. Selanjutnya ini adalah contoh dari artikel ya, bisa online maupun offline. Ini juga sama, namanya dibalik ya, Bambang Trim. Tapi yang ditaruh di depan itu adalah nama belakangnya, Trim Bambang. Kemudian tahunnya, kemudian judulnya, judul artikelnya, kemudian tanggal terbit, kemudian dilihat, tanggal dilihat, kemudian sumber webnya atau link webnya. Nah, ini adalah contoh penulisan daftar pustaka untuk sumber pada karya ilmiah dan artikel. Oke, kita akan belajar mengubah informasi dari laporan hasil observasi menjadi kutipan tidak langsung. Lalu di sini kita akan menuliskan sumber kutipan tersebut sesuai dengan aturannya. Coba kalian perhatikan, ini adalah teks pada paragraf laporan hasil observasi. Orang Molo tak akan menebang pohon madu karena diibaratkan sebagai kulit dan rambut. Apalagi madu yang dihasilkannya memberikan banyak manfaat. Lebih jauh, orang Molo memperlakukan pohon madu dengan penghargaan yang sangat tinggi. Mereka mengibaratkan lembah madu sebagai Feltani atau anak perempuan raja. Oke, dari paragraf ini kita coba rubah menjadi kalimat dengan kutipan tidak langsung. Menjadi seperti ini. Nah, ini sumber informasi. Kita pilih dulu sumber informasinya berasal dari mana, yaitu buku berjudul Molo, Pembangunan dan Perubahan Iklim, Usaha Rakyat Memulihkan Alam Rusak karya Siti Maimunah yang diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas pada tahun 2015 dan muncul di halaman 70. Jadi ini kita
ini ya, kita tulis dulu sumber informasi dari teks pada paragraf ini. Kemudian kita jadikan kutipan. Orang Molo menganggap pohon madu seperti kulit dan rambut yang sangat berharga. Kemudian setelah pendapat seseorang ini kita kutip, kita harus mencantumkan siapa yang bilang, siapa yang menyatakan seperti itu, peneliti yang menyatakan itu siapa. Nah, di sini Maimunah tahun 2015 pada halaman 70. Contohnya seperti itu. Ini adalah contoh membuat kutipan tidak langsung. Nah, agar kalian memahami bagaimana mengubah kalimat laporan hasil observasi peneliti lainnya menjadi kutipan tidak langsung, coba kalian kerjakan teks paragraf pada gambar di layar ini. Poin D yaitu kita akan belajar menulis laporan hasil observasi yang objektif. Pada pertemuan lalu saya sudah menjelaskan bagaimana sih laporan hasil observasi yang objektif itu. Laporan hasil observasi yang objektif itu artinya informasi yang diberikan itu harus sesuai dengan data yang diperoleh selama kalian mengamati atau selama kalian observasi. Jadi harus sesuai, itu dinamakan dengan laporan hasil observasi yang objektif. Nah, dalam menulis laporan hasil observasi yang objektif itu, yang pertama, kalian tentukan dulu objek apa sih yang akan kalian amati atau objek apa yang akan kalian observasi. Objek tersebut harus menarik dan dikuasai. Memilih objek yang ada di sekitar kalian itu dapat membantu dalam pengamatan kalian. Selanjutnya, setelah kalian menentukan objek apa yang akan kalian amati, kemudian lakukanlah observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat. Carilah informasi seakurat mungkin. Jika perlu, kalian bisa mengambil gambar saat observasi. Atau kalian dapat membawa beberapa sampel objek tersebut. Jika memiliki kamera atau alat perekam video, kalian juga dapat mendokumentasikan kegiatan observasi kalian dalam bentuk foto maupun video. Jadi lakukanlah observasi, carilah data seakurat mungkin. Dan jika kalian memiliki alat pendukung, media pendukung, contohnya seperti kamera atau alat perekam, itu juga dapat membantu kalian dalam mendokumentasikan kegiatan observasi kalian. Selanjutnya adalah kalian susun laporan hasil observasi kalian menggunakan sistematika yang umum. Untuk membuat laporan hasil observasi, kalian bisa menyajikan secara populer maupun ilmiah. Jika populer itu terdiri dari definisi umum, deskripsi perbagian, dan deskripsi manfaat. Sedangkan laporan yang bersifat ilmiah, laporan hasil observasi yang bersifat ilmiah itu juga terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini dalam menyusun kalian bisa menyajikan dalam sebuah tabel. Misalkan pada gambar di layar ya, sudah dibagi di sini struktur umumnya ada definisi umum, perbagian, dan manfaat. Kemudian rinciannya apa aja dari strukturnya, dari definisi umum, deskripsi perbagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian pengembangannya atau teori pengembangannya dari hasil penelitian orang lain yang berhubungan dengan objek yang kalian teliti misalkan. Selanjutnya yaitu kembangkan kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu. Pada tahap ini kalian harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaannya yang menjadi karakteristik laporan hasil observasi yang telah dipelajari pada bagian sebelumnya. Kemudian, periksalah kembali laporan hasil observasi kalian. Di sini, kalian dapat menggunakan instrumen yang disajikan dalam sebuah tabel untuk memeriksa
apakah laporan hasil penelitian kalian itu sudah tepat atau belum. Contohnya seperti gambar di layar. Ini adalah tabel instrumen untuk melihat atau memeriksa laporan hasil observasi kalian. Terdiri dari beberapa pertanyaan. Oke, di sini kita akan coba untuk belajar menyusun laporan hasil observasi. Misalkan kalian meneliti tentang buah mangga. Nah, ini adalah laporan hasil observasi kalian. Di sini kalian menyusun kerangka laporan sesuai dengan sistematikanya. Kalian sajikan dalam sebuah tabel seperti ini. Bisa kalian sajikan dalam sebuah tabel seperti ini. Struktur umum terdiri dari definisi umum, deskripsi perbagian, dan deskripsi manfaat. Misalkan mulai dari definisi umum, rincian topiknya misalkan membahas atau menjelaskan terkait buah mangga yang rasanya itu manis, banyak serat, dan disukai banyak masyarakat dan sebagainya. Kemudian kalian bisa menambahkan pengembangannya dengan merujuk pada penelitian orang lain selain penelitian kalian. Untuk misalkan di sini pengembangannya mangga itu juga termasuk kelompok arboris, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, deskripsi perbagian, menjelaskan rincian topik terkait paragraf deskripsi perbagian ini. Misalkan yang pertama, memiliki ketinggian 15 sampai 30 meter. Kemudian daun mangga itu termasuk daun tunggal. Variasinya antara sekian hingga sekian dan seterusnya. Kemudian kalian di sini bisa menambahkan sebagai pengembangan dengan mengambil referensi lainnya juga yang terkait dengan bidang atau objek penelitian kalian. Misalkan di sini contoh pengembangannya, buah mangga juga memiliki kandungan vitamin B, K, dan likopen. Nah, di deskripsi perbagian ini kalian kan menjelaskan misalkan di penelitian kalian setelah kalian observasi menyimpulkan bahwa kandungannya itu ada vitamin A, C, dan E, folat, kalsium, dan sebagainya. Ternyata sebagai pengembangan dari referensi penelitian lainnya, itu juga buah mangga itu mengandung vitamin B, vitamin K, dan juga likopen. Contohnya seperti itu, contoh sederhananya. Kemudian yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Misalkan rincian topiknya yaitu membahas bahwa buah mangga itu bermanfaat selain menjadi produk yang dapat dimakan atau diolah, juga bisa menjadi produk camilan atau minuman dan sebagainya. Kemudian ada pengembangannya, bisa kalian tambahkan pengembangannya. Mangga juga mencegah penyakit. Nah, laporan hasil observasi kalian kan di sini ini ya kegunaan ya, manfaat dari mangga itu dapat menjadi produk camilan. Selain bisa menjadi produk camilan, juga pengembangannya itu ternyata juga bisa mencegah penyakit jantung, menjaga kesehatan mata, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh sederhana menyusun kerangka laporan sesuai dengan sistematikanya. Setelah laporan hasil observasi kalian susun sesuai dengan sistematika penulisannya, selanjutnya di sini kalian periksa kembali. Kalian bisa menggunakan instrumen yang disajikan dalam tabel. Di sini gunanya adalah untuk memeriksa apakah laporan kalian itu, laporan hasil penelitian kalian itu sudah tepat atau belum. Di sini coba misalkan kalian memakai tabel ya, terdiri dari beberapa pernyataan. Yang pertama, penulisan judul diawali dengan huruf kapital kecuali pada kata depan. Apakah penulisan judul kalian sudah sesuai dengan ini? Kalian cek di sini. Oh, sudah sesuai. Penulisan judul diawali dengan huruf kapital ya di sini, kecuali kata depan. Di sini kalian centang aja ya gitu. Kemudian yang kedua, judul tidak diakhiri dengan tanda baca. Kalian cek, oh judulku tidak diakhiri dengan tanda baca.
Kemudian yang ketiga, laporan kalian apakah sudah memuat definisi umum. Kalian cek di sini laporan hasil observasi kalian terkait buah mangga. Oh, ternyata sudah ada memuat terkait definisi umum. Di sini kalian periksa kembali. Kemudian kalian periksa juga selain definisi umum kalian di situ di laporan hasil observasi kalian apakah memuat deskripsi perbagian dan deskripsi manfaat. Kalian cek di sini ada, misalkan tadi ya memuat definisi umum, kalian cek di sini. Oh, di sini ada ya, di sini saya kasih tanda. Oh, ada, sudah saya cantumkan, sudah saya muat definisi umum. Kemudian kalian periksa. Yang kedua tentang perbagian. Di sini. Oh, ada juga ternyata kalian sudah memuat atau melampirkan terkait deskripsi perbagiannya. Kemudian di dalam laporan hasil observasi kalian juga ada manfaatnya, sudah kalian muat terkait manfaat. Kalian centang aja di sini misalkan. Kemudian nih selanjutnya yaitu informasi yang disampaikan bersifat objektif. Nah, maksudnya apa bersifat objektif? Sesuai dengan data yang kalian peroleh saat observasi. Kalian centang di sini ya. Kemudian penulisan kata berimbuhan di dengan kata depan di itu apakah sudah tepat? Di sini coba kalian periksa ya kalimat kalian, mana kata depan, mana imbuhan. Apakah sudah benar penulisannya? Misalkan ini, dimakan dan diolah. Ini kan kata kerja pasif ya. Jadi tidak boleh dipisah, harus digabung. Nah, ini sudah benar ya, dimakan dan diolah. Tidak boleh di spasi makan, tidak boleh, harus digabung. Ini kalian centang sudah tepat. Kemudian terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Di sini ada ya, di sini sudah ada kalimat definisi dan juga deskripsi. Misalkan contohnya ini buah mangga terkenal dengan rasanya yang manis dan memiliki banyak serat. Oke, kalian di sini centang aja di sini. Kemudian yang terakhir, jika menggunakan referensi dari sumber lain, penulisan kutipan dan sumber kutipan sudah ditulis dengan tepat. Kalian periksa apakah laporan hasil observasi kalian tuh mengambil data pendukung kutipan dari hasil penelitian yang lainnya. Di sini tidak ada ya. Jika kita baca tidak ada, jadi kalian buktinya ditulis aja di sini tidak ada kutipan. Nah, ini adalah contoh memeriksa kembali laporan hasil observasi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi yang sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya? Agar kalian lebih memahami materi ini, yuk coba kerjakan proyek kedua ini sebagai tugas kalian. Di sini kalian cari laporan hasil observasi, bisa populer maupun ilmiah, yang sesuai dengan jurusan kalian. Misalkan kalian jurusan RPL gitu ya, rekayasa perangkat lunak. Kalian cari laporan hasil observasi yang berjudul atau yang terkait dengan jurusan kalian tersebut, yaitu rekayasa perangkat lunak misalnya. Nah, sumber-sumbernya kalian bisa cari di buku, bisa majalah maupun surat kabar, proceeding, atau mungkin jurnal-jurnal penelitian atau artikel ilmiah. Kalian bisa mencarinya secara online di Google Scholar atau mungkin website-website yang menyediakan jurnal-jurnal hasil penelitian atau artikel ilmiah. Setelah itu kalian susun sesuai dengan sistematika penulisan laporan hasil observasi. Sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Kemudian yang terakhir, kalian periksa kembali apakah laporan hasil penelitian yang kalian dapat itu sudah tepat atau belum. Kalian bisa menyajikan tabel instrumen seperti yang ada di layar. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait bab menyajikan laporan hasil observasi yang objektif bagian kedua. Pada pertemuan nanti atau berikutnya, saya juga akan menyampaikan materi yang masih sama dengan materi ini pada bagian ketiga.
Sebelum menutup video ini, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.